Kabar baik Timnas Indonesia hari ini, Shin Tae-yong berani coret pemain, jika putus komunikasi saat panggilan Timnas. Misteri keberadaan Elkan Bagot terpecahkan jelang lawan Irak. Sangat berani, Tom Haye tebar ancaman ke pemain Irak. Akhirnya Shin Tae-yong buka suara, alasan dibalik melawan Timnas Tanzania. Anaknya sampai menangis, orang tua pemain keturunan takjub dengan supporter Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia tebar ancaman ke Irak. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, memberikan peringatan kepada Irak menjelang pertandingan lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Haye mengakui bahwa pertandingan melawan Irak akan menjadi yang paling sulit di putaran kedua ini. Menurut saya, mereka adalah lawan yang kuat karena sudah membuktikan diri di laga-laga sebelumnya, ujar Haye. Meski mengakui kekuatan Irak, Haye menegaskan bahwa Timnas Indonesia juga memiliki kualitas yang tidak kalah. Dia percaya diri bahwa Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan yang kuat. Kami tidak takut melawan mereka. Timnas Indonesia saat ini semakin berkualitas sehingga Irak harus waspada, katanya. Haye juga menambahkan bahwa bermain di kandang akan memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia karena dukungan langsung dari supporter. Saya pikir kami sudah menunjukkan di pertandingan sebelumnya bahwa Timnas Indonesia punya kualitas. Bermain di kandang adalah keuntungan, ucap Haye. Kami perlu bermain keras dan berjuang. Untuk persiapan melawan Irak, Haye menyatakan bahwa dirinya sudah mulai beradaptasi dengan baik bersama tim. Kondisi saya sangat baik meski baru menjalani penerbangan yang sangat jauh, kata Haye. Latihan sedikit sulit tetapi bagus untuk mempersiapkan fisik. Penting untuk memulai latihan lebih awal untuk beradaptasi dengan semua keadaan, pungkasnya. Shin Tae-yong ungkap alasan uji coba lawan Tanzania. Pelatih Shin Tae-yong akhirnya berbicara tentang pertandingan uji coba Timnas Indonesia melawan Tanzania. Menurutnya, pertandingan ini akan menjadi pemanasan bagi para pemain sebelum menghadapi Irak dan Filipina. Indonesia akan memainkan dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026, melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Kedua pertandingan ini sangat krusial untuk menentukan nasib skuad Garuda menuju putaran ketiga. Saat ini, Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Secara matematis, Rizky Ridho dan rekan-rekannya hanya membutuhkan tambahan 3 poin dari dua pertandingan tersebut untuk lolos ke putaran ketiga. Shin Tae-yong ingin hasil optimal dalam dua laga itu. Oleh karena itu, dia menginginkan persiapan yang matang, termasuk melalui uji coba melawan Tanzania. Pertandingan melawan Tanzania akan dimainkan pada 2 Juni 2024, 4 hari sebelum menjamu Irak di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan ini akan digunakan untuk mengecek kondisi pemain. Para pemain banyak yang berlibur, baik dari liga di Eropa maupun Liga Indonesia. Pasti performa mereka menurun, kata Shin Tae-yong. Jadi, kami memutuskan untuk mengadakan pertandingan melawan Tanzania. Hasilnya tidak begitu penting, yang penting adalah mengecek kondisi para pemain, tambahnya. Selama libur, beberapa pemain berlatih secara mandiri. Marcelino Ferdinand berlatih bersama kakaknya, Octavianus Fernando, sementara Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri berlatih di kampung halaman mereka. Misteri keberadaan Elkan Bagot akhirnya terpecahkan jelang melawan Irak. Misteri keberadaan Elkan Bagot saat Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya terpecahkan. Timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam pertandingan uji coba yang akan berlangsung di Stadion Madia pada 2 Juni mendatang.
Pertandingan ini penting bagi skuad Garuda untuk mempersiapkan diri menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong memanggil beberapa pemain seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand. Namun, Elkan Bagot, yang biasanya selalu dipanggil, kali ini tidak termasuk dalam daftar pemain. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menyatakan bahwa tidak dipanggilnya Elkan Bagot adalah keputusan teknis. Shin Tae-yong sendiri menolak memberikan alasan jelas mengenai hal ini saat ditanya dalam latihan perdana Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2024 pada Selasa 28 Mei 2024. Masalah Elkan mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Elkan. Mungkin Elkan yang lebih tahu, ujar Shin Tae-yong di lapangan B Senayan, Jakarta. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, Elkan Bagot muncul di media sosial. Pada Instagram story-nya Selasa 28 Mei, pemain Ipswich Town ini terlihat berada di New York, Amerika Serikat. Dengan demikian, kecil kemungkinan pemain berusia 22 tahun tersebut akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk pertandingan ini. Shin Tae-yong hukum tegas pemain yang putus komunikasi saat pemanggilan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menanggapi pertanyaan wartawan tentang tidak dipanggilnya Elkan Bagot untuk FIFA Matchday Juni 2024. Meskipun Shin Tae-yong telah menyinggung ketidakhadiran Elkan Bagot di Timnas Indonesia, alasan dibalik keputusan tersebut masih menjadi misteri. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Elkan. Situasi ini membuat hubungan antara Shin Tae-yong dan bek Ipswich Town tersebut semakin tidak jelas. Ketegangan antara keduanya dimulai saat babak playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Saat itu, Elkan dipanggil untuk Timnas U23 Indonesia, tetapi tidak memberikan respons kepada Shin Tae-yong. Jawaban Shin mengenai Elkan saat ini sama dengan yang ia katakan kepada wartawan waktu itu. Shin Tae-yong pernah memberikan sanksi tegas kepada pemain yang tidak merespons panggilan timnas. Salah satu contohnya adalah Ramai Rumakiek, yang tidak hadir saat dipanggil untuk Timnas U23 Indonesia menuju SEA Games 2021. Saat itu, Timnas U23 Indonesia akan melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan. Karena tidak merespons panggilan, Shin Tae-yong memberikan hukuman kepada Ramai Rumakiek. Sejak saat itu, Ramai belum pernah dipanggil lagi ke Timnas Indonesia. Orang tua pemain keturunan takjub dengan supporter Timnas Indonesia. Ralf Skeuneman, ayah dari pemain Timnas Putri Indonesia Claudia Skeuneman, terkesan dengan ribuan supporter Timnas Indonesia yang hadir di pertandingan melawan Singapura di Stadion Madia, Jakarta, pada Selasa, 28 Mei 2024. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Putri Indonesia menang dengan skor 5-1, dan Claudia mencetak 2 gol. Ralf mengakui bahwa putrinya menikmati debutnya bersama Timnas Putri Indonesia. Dukungan supporter yang meriah menjadi penyemangat besar bagi Claudia. Luar biasa, ini tidak ada di negara lain. Meski Claudia akan bermain di Hamburg pada Agustus, dia menangis karena tidak bisa merasakan kemeriahan seperti ini, kata Ralf setelah pertandingan. Claudia Skeuneman akan merindukan kehadiran supporter di Indonesia karena ia akan bergabung dengan SV Hamburg mulai Agustus mendatang. Ralf juga mengakui bahwa dukungan supporter tidak hanya diberikan kepada Timnas Putra, tetapi juga kepada Garuda Pertiwi, yang menjadi penyuntik semangat bagi mereka untuk meraih kemenangan. Pria asal Jerman ini bersyukur anaknya bisa debut di tim senior pada usia yang baru 15 tahun. Ia menyebut ada peran besar dari pemain senior yang mendukung Claudia, termasuk saat dia dipilih untuk mengeksekusi tendangan penalti.